Oke guys, jadi kita lanjutkan untuk materi yang ada di lab ya, karena kemarin kita belum sempat menyelesaikan untuk mastering ya. Jadi sekarang adalah materi mastering. Ya, semoga dengan ini teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Di situ diterapkan di UTS take home teman-teman. Oke, yang pertama flashback dulu. Oke nih, saya tak share dulu aja, share sound. Oke, ini kira-kira sudah kelihatan ya share screen-nya. Oke, sambil flashback teman-teman. Jadi nanti langkah-langkah teman-teman adalah mixing sampai ke mastering ya teman-teman. Jadi sampai jadi satu file saja yang nanti akan dikumpulkan gitu. Nah, oke sambil flashback yuk. Type of mixing apa aja? Yang pertama ada balancing sama panning ya. Teman-teman harus pastikan itu dulu untuk menyeimbangkan gitu ya volume dari tiap-tiap track seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada EQ dan filtering gitu ya. Jadi teman-teman akan memainkan rentang frekuensi di situ. Yang mau teman-teman tonjolkan yang mana gitu ya, dari low gitu ya, mid high dan high itu seperti apa di masing-masing track yang akan teman-teman mixing gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman dynamic processing ya. Dynamic processing itu bagaimana teman-teman akan mengatur dinamika frekuensi dari lagu yang teman-teman mixing gitu ya. Nah, di dynamic processing itu ada apa aja? Teman-teman sudah bahas kemarin, ada kompresor, ada limiter, ada gate gitu ya. Kemudian ada fungsi de-esser juga, Dakers dan lain sebagainya gitu ya. Ada maximizer gitu ya, enhancer gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada reverb and delay ya teman-teman. Jadi itu bukan lagi membahas soal frekuensi, tetapi akan memberikan dampak efek gitu ya kalau reverb sama delay. Jadi teman-teman bisa terapkan di instrumen-instrumen yang memang teman-teman akan desain gitu ya, akan desain ketika itu nanti ditambahkan reverb akan menjadi seperti apa gitu ya. Ketika teman-teman tambahkan delay itu akan seperti apa itu dengan konteks tertentu ya teman-teman penerapannya di tiap-tiap track gitu ya. Jadi akan berbeda gitu ya ketika kita berbicara konteks project satu dengan yang lainnya gitu atau konteks lagu satu dengan lagu yang lainnya ketika teman-teman akan main mixing gitu ya. Oke. Ketika sudah gitu ya, sudah kita ada step of mixing, sudah semua kita terapkan gitu ya. Nah, pastikan untuk nanti diputar. Nah, teman-teman di sini ya, indikator clipping atau peak di sini teman-teman sudah nggak ada gitu ya. Jadi misal ini sudah kita balance, sudah kita beri apa efek-efek gitu ya, di insert dan lain sebagainya itu ya, semisal itu. Nah, teman-teman ketika akan mastering nanti gitu ya, kalau di mixing kan ini tracknya banyak ya, ada banyak. Nah, nanti ketika mastering itu teman-teman hanya memperoleh satu track saja dari hasil ekspor ya, dari hasil bounce atau ekspor atau render ya, render mixingannya ini ya, hasil mixingan itu menjadi satu file wave yang nanti akan teman-teman mastering gitu ya. Nah, sebelumnya kita ini dulu nih, atur di sini panjang lagunya dulu gitu ya. Jadi teman-teman aktifin dulu eh, garis ini ya, garis loop ini teman-teman sesuai dengan panjangnya. Misalnya kita ini di sini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman aktifin semua tracknya dengan cara CTRL-A gitu ya. Nah, ini maka akan keblok semua seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung kalau di sini ya di iMac ini langsung ke Bonsu mana sih? Saya agak lupa antara Windows sama Mac ya karena kebalik-balik. Ah, ini dia song. Habis itu export mix down. Nah, export mix down. Terus teman-teman di sini bisa kasih nama apa ya? UTS mixed gitu misalnya. Nah, terus teman-teman taruh itu di folder yang teman-teman inginkan. Misal di sini.
Oke, formatnya ya, formatnya jangan lupa untuk wave ya, karena itu format yang istilahnya paling tidak terkompres atau dia paling optimal ya, besar dan dia otomatis juga stereo gitu ya hasilnya. Kemudian resolusinya sudah benar dengan sampel rate yang sekian. Nah, export range-nya ya. Export range-nya karena kita tadi sudah mengaktifkan ya di mana kita start dan kita endingnya di mana, maka itu range-nya adalah between loop. Jadi, karena ini adalah garis loop ya. Ini adalah garis loop. Nah, maka dari itu dia akan terbaca durasinya 36 sekon atau 36 detik saja ya, teman-teman, di lagu ini. Nah, kemudian untuk output ya, ini jelas main ya, main output, nggak usah dibawa-bawa lagi. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini, use real time processing ya. Karena apa? Karena nanti ketika dia diproses gitu ya, ketika dia diproses render gitu ya, itu nanti akan kayak men-scan gitu ya, men-scan apakah masih ada clipping gitu ya pada hasil mixdown kita atau hasil mixingan kita. Nah, kalau ini write tempo to audio files, jadi nanti temponya ketika kita sudah setting 120 BPM gitu ya, itu akan terbaca gitu ya. Terbaca di file yang nanti hasil mixingan ini gitu. Udah. Bypass master effect jangan ya, jangan dicentang karena nanti akan ke bypass. Bypass itu istilahnya akan ke ini ya, kehapus gitu ya. Tidak berfungsi lagi untuk efek-efek atau insert-insert yang sudah kita masukkan plugin-plugin kayak gitu. Oke, misalnya seperti itu kita oke ya, teman-teman. Nah, akan kita render, render secara real time dan kita akan buktikan apakah masih ada clipping atau merah-merah gitu ya, peak gitu ya. Coba. Nah, sudah nggak ada clipping ya, teman-teman. Jadi tadi ketika proses render tadi, kalau misal teman-teman masih ada clipping, itu pasti akan ada tulisan warning gitu ya. Ada kayak tanda pentung kuning gitu. Dia akan ada tulisan bahwa clipping sekitar berapa desibel. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini misal kita save dulu. Kalau sudah kita buka lembar baru, teman-teman. Ya, new song ya. Kita buka lembar baru. Ya, ini mastering misalnya. Kita empty song ya, teman-teman. Di situ teman-teman beri nama aja. Ya, kemudian langsung oke. Nah, kita masukkan file yang tadi, teman-teman. File yang sudah kita render tadi. Oke. Jangan lupa untuk tempo tetap teman-teman setting ya. 120. Ya. Nah, ini hasil mixingan kita, teman-teman. Secara apa ya? Secara gelombang dia kayak masih kecil banget dan kayak belum stabil gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu materinya, teman-teman. Materi mastering dulu ya. Saya coba lihat.
Oke. Oke, teman-teman kita sebentar, materi sebentar karena ini butuh teori sedikit ya untuk mastering. Oke. Jadi sebenarnya mastering itu langkah terakhir ya dalam proses produksi audio, teman-teman, yang menjembatani antara proses mixing dan pendistribusian gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti apa lagu teman-teman atau hasil karya teman-teman itu didistribusikan gitu ya, misalnya di YouTube atau misalnya di Spotify dan lain-lain, itu istilahnya punya standar gitu ya, standar. Nah, gambaran mengenai proses produksi sebuah lagu atau album bisa kita lihat pada gambar ini. Mastering itu menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan hasil mixing dari ketiga ini teman-teman, ketiga aspek ya, dari dinamika, frekuensi dan levelnya teman-teman. Jadi memang level ini yang terakhir ya, yang paling penting karena ketika teman-teman nanti puter di HP, puter di speaker itu akan sama gitu ya levelnya. Itu yang akan jadi standar teman-teman. Dan ketika nanti teman-teman didistribusikan gitu ya, karya teman-teman itu sudah hasil yang bagus, yang sesuai standar. Nah, ini ya tujuan mastering tiga, ini dari sisi dinamika, sisi frekuensi, sama sisi levelnya teman-teman. Nah, ini ya, mastering ini adalah tahap terakhir sebelum kita ke distribusi. Ini materi udah tak share loh teman-teman, jadi teman-teman silakan baca aja. Nah, ini sebenarnya mastering chain ini ada banyak ya. Mungkin bisa kita atur saturation-nya. Gitu ya. Ini chain-nya aja, tapi setiap chain, setiap tahap itu berbeda-beda. Jadi kalau misal lagunya teman-teman lagu satu dengan yang lainnya itu akan mengalami proses mastering yang berbeda. Tapi intinya adalah tiga, yaitu dari sisi dinamika, ya, terus frekuensi sama levelnya nanti yang terakhirnya. Coba kita lihat ini mastering chain yang sebelah sini, gitu ya. Di sini dari sisi dinamika ada apa aja? Ada kompresor ya toh, kompresor, limiter, ya kan? Nih ada limiter juga. Nah dari segi apa? Frekuensi masih ada EQ ya. Di sini EQ, coloring EQ, ada corrective EQ gitu ya, masih EQ lagi gitu. Kemudian dari segi apa level gitu ya, itu ada maximizer juga, ada imaginer dan lain sebagainya. Ini hanya chain aja gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca gitu ya, proses-proses mastering itu kenapa gitu ya. Nah, di sini sudah saya tulis gitu ya, susunan-susunan plugin yang teman-teman bisa terapkan di hasil mixing teman-teman gitu ya, yang nanti akan kita proses mastering gitu ya. Tapi susunan plugin-plugin ini teman-teman tidak tidak semuanya bisa dipakai gitu ya. Jadi ini beda-beda susunannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih susunan yang sudah, ini umum ya, yang gambaran umum ya yang ada di Studio One. Jadi kalau susunan seperti ini misal Pro EQ, kita bahas apa di sini? Bahas frekuensi ya. Masih istilahnya akan memperbaiki frekuensi gitu ya. Kan ada tiga aspek ya, dinamika, frekuensi sama level. Oke. Pro EQ bahas apa? Frekuensi. Hmm. Terus ada tube kompresor, bahas apa tuh? Dinamika kan, tentang dinamika. Dinamika yang masih kita pakai di sini. Kemudian ada fat channel gitu ya, itu masih ke frekuensi lagi. Nah, imager stereo itu masuk ke level limiter dan metering. Ini terakhir-terakhir banget, itu benar-benar akan membooster gitu ya, membooster level dari lagunya gitu ya. Jadi lagu tidak terlihat lirih nanti, tetap akan sesuai standar kekerasannya gitu, kekerasan suaranya. Nah, ini ada juga nih ya, gain itu dari segi level, kemudian ada EQ. EQ apa? Frekuensi multiband kompresor, berarti dinamikanya yang diubah nanti. Kemudian ada tonal enhancer ya, dari segi level, ada stereo imaging, ya, dari segi dinamika, ada limiter sama metering, lagi-lagi ke sisi levelnya. Nah, ada juga nih Pro EQ, ya kompresor, multiband dynamic, maximizer, dan limiter. Seperti itu susunannya.
pada umumnya ya di Studio One. Nah, oke, kita balik lagi ke Studio One kita, teman-teman. Jadi ini yang sudah kita mixing tadi. Ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita nge-mastering itu, gitu ya, itu kita harus ada referensinya gitu ya. Misal nih, lagu yang kita garap ini ya. Teman-teman juga harus banyak referensi di YouTube mungkin gitu ya, yang mana genrenya dari segi genre itu agak-agak mirip gitu ya, agak-agak mendekati gitu ya. Karena nanti istilahnya itu untuk referensi bagaimana dia levelnya gitu ya, bagaimana dari sisi dinamika, bagaimana dari sisi frekuensi gitu ya, yang kita akan kayak samakan gitu ya dari tempat kita sama tempat referensi kayak gitu. Tapi oke, kita cobain dulu buat langkah-langkah yang sudah kita tulis tadi untuk mastering chain-nya. Coba ya. Jadi yang pertama apa tadi? Oke, kita bahas dari segi, kita akan perbaiki dari segi dinamika. Ya, dinamika itu ada apa aja? Teman-teman, kita pakai kompresor misalnya ya. Kompresor, multiband kompresor ya. Kita pakai, bisa tube kompresor, bisa juga multiband kompresor ya. Kita coba di-insert, cari di Presonus. Ya, bisa pakai kompresor, bisa pakai, kalau saya multiband dynamic aja ya. Nah, ini kita bahas dari dinamikanya. Oke, multiband dynamic ya. Jadi di sini kita bisa atur dinamikanya gitu ya, sesuai dengan frekuensinya. Jadi ada istilahnya kotak-kotak pemisah frekuensinya ya, di mana di sini ada low, teman-teman. Kalau di sini aktif low-nya, berarti kita yang akan kita ubah adalah di low-nya. Ini adalah low mid-nya atau mid low. Di sini mid, ada high mid sama high gitu ya. Jadi ini sudah terpisah-pisah teman-teman. Nah, oke, coba kita play ya. Nah, maka di situ akan terpisah teman-teman yang mana low gitu ya, frekuensinya, dan ini bisa kita langsung ubah gitu ya. Misalnya ini kita low-nya itu akan dikurangi atau ditambah, akan dikurangi atau ditambah. Oke. Nah, ketika kita mastering, teman-teman yang kita apa target gitu ya. Target tujuannya adalah bagaimana istilahnya frekuensinya itu seimbang, stereo gitu. Jadi nggak ada yang kayak apa menonjol banget gitu ya. Kalau misal pun low-nya harus di booster gitu, itu tidak bakal melebihi yang lain gitu ya. Jadi stereo yang kita tuju itu stereo, karena nanti ketika kita putar di media manapun itu akan terlihat kayak luas gitu ya, lebar gitu untuk terdengarnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau pakai preset ya dari Studio One ya. Nah, multiband dynamic ini sangat cocok buat mastering karena di sini juga sudah ada preset-preset, preset-preset di mana itu akan cocok buat mastering gitu ya. Karena di sini udah ada master nih. Stereo kompresor, ada Aris Master, ada dan lain sebagainya. Kita coba perbedaannya, teman-teman.
masing-masing preset gitu ya, itu ada istilahnya levelnya sendiri teman-teman, dan teman-teman harus pastikan hati-hati di situ jangan terjadi clipping gitu ya. Walaupun teman-teman misal pakai preset yang loader ini ya, itu kan jadi kenceng banget ya, clippingnya kan jadi nambah banget gitu ya. Nah maka dari itu dari awal saya sampaikan kalau misal mixing itu kita harus benar-benar balance dulu gitu ya, dari segi levelnya gitu ya, jangan sampai melebihi gitu ya, lebih dari nol gitu, atau bahkan jauh gitu ya, di -24 gitu ya, karena di situ nanti ketika kita pasangin lagi untuk plugin-plugin yang lain itu akan naik lagi levelnya teman-teman. Nah di sini misal saya pilih yang high res master limiter ini teman-teman. Nah semisal dia masih terjadi clipping itu mau nggak mau teman-teman harus turunkan dulu. Oke, misalnya segitu, ini gainnya saya turunkan, takut nanti clipping gitu ya, karena kita masih ada tahap-tahap yang lain. Ini kita masih ke dinamika dulu ya, ke dinamika. Oke, untuk multiband dynamics, saya cukupkan gitu ya. Kita pakai yang itu, terus kita agak turunkan gainnya, biar nanti nggak pecah, karena masih ada proses-proses yang lainnya. Oke, kemudian habis itu apa? Ada segi frekuensi, teman-teman bisa pilih di situ. Dari segi frekuensi masih ada bisa pakai multiband EQ ya, boleh, atau Pro EQ yang multiband. Oke. Misalnya ya, kita tambah hmm, kok tidak ada ya. Oke, kita pakai yang Pro EQ lagi ya, karena di sini nggak ada EQ yang multiband, nggak ada ya. Teman-teman coba pakai. Oke, ini ya. Ya, lagi-lagi teman-teman bisa menjumpai atau menggunakan preset di sini. Ya, di Pro EQ ini juga sudah ada preset untuk mastering ya, teman-teman. Contohnya ini, enhancement. Bisa teman-teman pakai. Atau teman-teman mau mengatur sendiri. Gitu. Oke, tadi agak clipping ya, jadi saya turunkan. Jadi memang harus hati-hati banget dalam menggunakan plugin ya. Karena ketika kita tambahkan plugin dia naik gitu ya. Levelnya jadi naik. Makanya pas mixing itu benar-benar harus disesuaikan dulu. Oke, semisal kita udah pakai Pro EQ-nya ya, karena kita udah bahas tadi, udah pakai yang frekuensi gitu ya. Di sini teman-teman bisa pakai Pro EQ ya di sisi frekuensinya. Tonal enhancer, stereo imaging, limiting metering itu udah ke level ya teman-teman. Oke, kita coba terapkan untuk levelnya. Udah di dynamic, udah di frekuensi, udah dimainkan. Sekarang tinggal mainkan ke levelnya. Oke, kita pakaikan level meter dulu teman-teman. Di sini kita akan melihat gitu ya.
level berapakah kita. TP itu maksudnya true peak ya, true peak. Jadi mode yang true peak ini akan sama ya dengan main yang sebelah sini ya, takaran levelnya yang ada di sebelah sini. Jadi ketika nanti kita tambahkan yang lain gitu, itu akan benar-benar akurat gitu ya. Nah, yang dituju levelnya adalah tidak lebih dari 0, tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman mendekati 0 banget, nah itu level yang istilahnya bisa dibilang pas gitu ya, atau sesuai dengan target distribusi gitu ya levelnya. Oke, kita pasang trupiknya. Terus habis itu apalagi nih teman-teman? Ada maximizer ya, bisa pakai maximizer, stereo imaging gitu ya. Stereo imaging, tonal enhancer. Coba kita cari pluginnya, apakah ada. Nah, expander juga bisa tuh. Expander ya. Pakai limiter ya, limiter. Tadi udah ke meter ya, terus kita pakaiin limiter. Di sini limiter teman-teman. Untuk presetnya juga sudah preset mastering ya. Nah, misal kita atur tuh 0 dB, berarti kita yang dituju adalah 0 dB. Oke, kita mainkan. Masih belum ke 0 ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perlebar lagi pakai misalnya di sini di studioannya ada kayak apa ya? Oh, kayak misalnya expander deh biar lebih lebar deh. Nih. Oke, udah kita pasangin limiter teman-teman. Sebelumnya saya kasih expander biar agak lebar sedikit suaranya. Nah, di situ teman-teman bisa amati gitu ya. Bisa amati bahwa yang dituju adalah mendekati 0 dB ya teman-teman. Nah, ketika tadi ada istilahnya inputnya itu terlalu besar gitu ya, maka di sini kan dia akan ada push gitu ya, ngepush biar dia enggak lebih dari 0 gitu ya. Tapi itu akan sangat mengompres banget ya teman-teman. Itu kelihatan banget kalau misal dipaksa turun gitu ya. Maka dari itu ini inputnya bisa kita turunkan teman-teman biar dia tidak ada istilahnya ngepush ke bawah gitu ya. Jadi nggak kelihatan kekompres.
Kalau misal sudah tidak ada clipping, berarti kita sudah capai gitu ya, capai ke nol gitu ya. Targetnya adalah mendekati nol gitu. Jadi di sini ada sistem dia agak mengurangi sedikit gitu ya, ketika dia ada momen dinamiknya agak lebih besar daripada nol gitu ya. Tapi jangan terlalu over gitu ya untuk menguranginya gitu ya, reductionnya gitu di sini. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kita udah bicara 3 aspek. Yang pertama dynamic, frekuensi, terus kemudian level. Nah, habis itu kalau misal sudah nih plugin-pluginnya sudah kita pasang semuanya gitu ya, kita akan render gitu ya, atau akan kita ekspor lagi. Caranya sama, teman-teman. Caranya sangat sama gitu ya. Kita aktifkan dulu ya garis looping ini, teman-teman. Terus kemudian teman-teman cetak RLA, maka dia akan tracknya akan aktif gitu ya. Kemudian metronomnya jangan lupa dimatikan karena nanti biasanya beberapa DAW kalau dia dihidupkan metronomnya maka akan ikutan gitu ya, suaranya TikTok-TikToknya akan masuk. Jadi ini mending teman-teman matiin aja. Oke, kalau udah kita ekspor lagi teman-teman, sama teman-teman jadi export mix down gitu ya. Terus teman-teman tulis di sini judulnya. Nah, between-nya loop gitu ya, use real time processing. Efeknya jangan di bypass ya. Terus formatnya wave sudah betul. Kita akan coba merender apakah dia masih ada clipping atau peak ya. Coba. Nah, sudah nggak ada clipping ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil dari mastering ya. Nah, ketika teman-teman bandingkan ya, ketika ini belum di dari segi gelombang itu bentuknya seperti apa sih kalau misal dia belum di mastering gitu ya. Ini kayak gini. Nah, kalau sudah di mastering apakah akan beda? Nah, dari segi gelombang itu sudah kelihatan beda teman-teman. Ini kayak kurus-kurus gitu ya. Nah, kalau udah di mastering dia akan tambah levelnya. Nah, seperti itulah masteringnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu proses mastering gitu ya, secara umumnya gitu ya, untuk beginner teman-teman. Jadi teman-teman silahkan terapkan. Kalau misalnya ada yang tanya, Bu, itu insert-insertnya apakah plugin-pluginnya boleh yang lain dari selain Studio One? Monggo, silakan teman-teman belajar cari referensi ya. Ini yang saya terapkan adalah yang sudah ada di Studio One gitu ya. Yang saya optimalkan adalah yang di Studio One ini. Jadi teman-teman ini untuk belajar kita bareng-bareng gitu ya, untuk awal gitu ya. Jadi silakan teman-teman terapkan itu cukup gitu ya untuk tahap ini, tahap mastering gitu ya. Untuk materinya saya cukupkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.